Pemirsa, jembatan Sikabu Padang Pariaman ambruk. 5 pekerja yang sedang memperbaiki jembatan tertimpa puing, 1 orang tewas. Jembatan Sikabu di Korong Kayu Gadang, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa sore pukul 16 waktu Indonesia Barat ambruk. 5 pekerja yang memperbaiki jembatan tertimpa reruntuhan jembatan berhasil dievakuasi. Dari 5 pekerja yang berhasil dievakuasi, salah satunya tewas di tempat. Korban bernama Rashid Hasibuan, usia 27 tahun. Keempat korban saat ini dirawat di RSUD Pariaman, sementara korban yang tewas divisum di Puskesmas Lubuk Alung, Padang Pariaman. Sementara itu, untuk penyebab dari kecelakaan kerja masih dalam penyelidikan tim kepolisian. Mendapatkan 5 korban dan 1 meninggal dunia. Dan korban terakhir yang tadi berhasil dievakuasi oleh masyarakat bersama BPBD, kepolisian, sudah kita evakuasi ke Mas Daerah. Pemirsa, berawal dari pemalakan salah satu warga Tamamaung, Kota Makassar, 2 kelompok remaja tawuran dengan menggunakan batu dan panah. Polisi memburu pelaku tawuran hingga ke rumah warga. Polisi membubarkan tawuran 2 kelompok pemuda di Jalan Tamamaung dan Jalan Sepakat Kota Makassar pada subuh tadi. Polisi memburu pelaku tawuran hingga ke rumah warga. 2 pelaku tawuran pun ditangkap oleh petugas. Keduanya ditangkap saat bersembunyi di bawah bangku di belakang rumah. Selanjutnya pelaku diperiksa di Polsek Panakukang. Tawuran dipicu aksi pemalakan seorang warga Tamamaung oleh warga kampung lain di Jalan Sepakat. Pelaku tawuran menggunakan batu dan panah. Jelang berakhirnya PSBB fase ketiga, sejumlah ruas jalan di ibu kota kembali diramaikan dengan kendaraan pribadi, namun tidak menimbulkan kemacetan. Jelang berakhirnya PSBB di DKI Jakarta, lalu lintas di sekitar Bundaran Hotel Indonesia mulai ramai. Kendati volume kendaraan meningkat, namun hal tersebut tidak menimbulkan kemacetan seperti biasanya di sejumlah titik di Jakarta. PSBB sendiri rencananya akan berakhir pada Kamis 4 Juli 2020. Adapun peraturan-peraturan yang tidak diterapkan selama PSBB berlangsung seperti peraturan ganjil genap akan kembali berlaku. Sementara itu, pemirsa, jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM membludak. Perpanjangan karena sebagian besar masa berlaku SIM habis selama pandemi. Proses perpanjangan SIM di tengah pandemi corona menjadi perhatian khusus para pengendara. Antrian panjang bagi warga yang akan melakukan perpanjangan SIM di Satpas Jakarta Timur sudah terlihat sejak pagi. Bahkan, sebagian warga rela datang sejak pagi dini hari. Kantor unit Satpas Kebonanas, Jakarta Timur membuka layanannya dengan pelaksanaan protokol kesehatan, sehingga dalam 1 hari hanya melayani 150 pemohon saja. Pelayanan yang dilayani perpanjangan SIM yang masa berlakunya telah habis sejak PSBB diberlakukan. Jika warga tertolak pelayanan karena kuota habis, pemohon SIM dapat melakukan perpanjangan di SIM keliling. Waktu perpanjangan SIM berakhir pada 29 Juni 2020. Besok jam 6, ya Bapak Ibu silakan. Biar Bapak Ibu yang dekat rumahnya dicatin Pak, di parkirannya. Jadi yang belum dapat nomor silakan kembali ya. Kalau kediaman atau... Untuk informasi selengkapnya langsung saja kita sapa rekan kami Armalina yang sudah berada di Samsat Kebonanas, Jakarta Timur. Armalina, bagaimana suasana perpanjangan SIM di sana? Apakah protokol kesehatan masih diterapkan di sana, Lina?
Ya, Davi dan juga pemirsa, sejak dibukanya kembali layanan perpanjangan SIM di Satpas Jakarta Timur ini sejak Sabtu lalu, animo masyarakat ini langsung tinggi. Terbukti tadi pagi sempat adanya antrian yang cukup panjang oleh masyarakat. Namun protokol kesehatan juga tetap diterapkan, yaitu dengan membatasi kuota hanya untuk 100 hingga 150 orang per harinya. Tadi pagi kami juga sempat melihat sejumlah petugas ini masih cukup kewalahan untuk memberikan imbauan kepada masyarakat bahwa tidak perlu terburu-buru dan mengurangi kerumunan begitu karena dispensasi perpanjangan SIM ini masih berlaku hingga tanggal 29 Juni mendatang. Lalu ada pun alternatif lain jika memang di sejumlah satpas yang berada di Jakarta Timur, Jakarta Utara, Pusat, Barat, dan juga Selatan sudah penuh, ini juga sudah mulai dibukanya alternatif yaitu perpanjang SIM keliling yang berada di Masjid Atin di wilayah Taman Mini Indonesia Indah. Dan kami juga tadi sempat bertanya dengan petugas apakah ini mereka jika telat untuk memperpanjang SIM pada masa PSBB kemarin perlu membuat SIM baru atau tidak. Ini perlu menjadi catatan jika batas masa berlaku ini dimulai pada tanggal 17 Maret, ini warga tidak perlu membuat SIM baru, hanya perlu untuk memperpanjang SIM saja. Namun jika batas masa berlaku SIM hanya sampai 16 Maret, ini warga tidak dapat melakukan perpanjang SIM, melainkan mereka harus membuat SIM baru dan langsung diarahkan untuk ke Daan Mogot. Davi. Baik, Armalina, apakah ada informasi dari para pembuat SIM di sana sejak kapan mereka antri dan mulai mendatangi Satpas di sana, Lina? Ya, tadi kami juga sempat bertanya dengan petugas maupun dengan warga yang sudah mengantri sejak pagi. Mereka rela mengantri sejak pukul 6 pagi begitu. Meskipun kantor Satpas ini sendiri baru dibuka pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Ini petugas tadi juga mengimbau bahwa warga tidak perlu datang berbondong-bondong sejak pagi dini hari dikarenakan memang kantor ini mulai buka pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Namun untuk di tempat SIM keliling yang berada di Taman Mini Indonesia Indah ini berbeda, yaitu untuk jam operasional dimulai bukanya pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, sehingga jika warga ingin memulai untuk memperpanjang SIM ini lebih pagi agar mengurangi kerumunan, bisa dilakukan alternatif untuk menuju ke Masjid Atin yang berada di Taman Mini Indonesia Indah. Davi. Terima kasih Armalina melaporkan langsung dari kawasan Kebonanas, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali.